Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semuanya akan tersinggung dengan sindiran salafus saleh kita ini. Kalimatnya adalah idza wajadta ghubaran ala mushafika fa'lam anna al-ghubara ala qalbika ashaddu wa aktsar. Kurang lebih terjemahan sindiran ini adalah jika engkau mendapati mushaf, jika engkau mendapati debu di mushafmu. Sekali lagi, jika engkau mendapati debu di mushaf Al-Qur'anmu, pasti debu yang menempel di hatimu jauh lebih besar, jauh lebih tebal dan jauh lebih banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya yang ada di ruangan ini tidak punya kendala dengan membaca Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an kita tidak berdebu jamaah sekalian, karena kita hampir membacanya setiap hari. Tetapi kita tidak mengalami banyak perubahan yang luar biasa dalam hidup ini dengan Al-Quran Al-Karim. Hampir setiap tahun Ramadan ini datang, obsesi tertinggi kita rata-rata hanya khatam 1 kali dalam sebulan, hanya khatam 2 kali dalam sebulan dan sebagainya. Tidak ada perubahan yang benar-benar terjadi secara luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita tidak benar-benar bisa melakukan hal yang luar biasa. Analisis ini disampaikan salah satunya oleh seorang ulama dari Mesir, Dr. Majdi Al-Hilali, dalam kitab Ghurbatul Quran. Kitab ini judulnya Ghurbatul Quran, kalau diterjemahkan secara bebas adalah keterasingan Al-Quran dari kehidupan kaum muslimin jamaah. Dalam kitab setebal kurang lebih hampir 300 halaman terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu, beliau mengutip seorang salafus saleh kita yang bernama Al-Juyushi. Dikutip di situ, inna min tabi'atil nafsil basyariyah idza ulifat asy-syai' khafi 'alaiha asrarah. Di antara tabiat jiwa manusia, jika manusia itu terbiasa dengan sesuatu, maka manusia itu biasanya tidak menangkap yang tersembunyi dari sesuatu yang sudah terbiasa. Contohnya, jamaah Allah, setiap Kamis sore menjelang Jumat dan Jumatnya di grup-grup WA itu semuanya ajakan untuk membaca surat Kahfi itu ada, dominan dan diingatkan. Kalau kemudian kita ditanya mengapa kita harus membaca surat Al-Kahfi, karena memang itu disunahkan dan memang hadisnya benar. Tetapi kalau dikejar apa yang tersembunyi dalam surat Al-Kahfi yang membuat sampai Rasulullah mengingatkan untuk dibaca setiap pekan itu, dalam beberapa kitab tafsir, diantaranya salah satu bukan tafsir, penulisnya sendiri tidak menyebut ini sebagai kitab tafsir, dalam kitab Khawatir Quraniyah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, surat Kahfi itu adalah surat yang mengingatkan kepada para pembacanya bahwa dalam seluruh waktu-waktu kehidupan, di medan apapun kehidupan, kita semuanya akan dihadapkan pada 4 ujian kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian pertama adalah ujian agama. Apakah kita dalam segala situasi akan benar-benar melaksanakan agama dan memperjuangkan agama? Ujian kedua yang diterangkan di surat Kahfi adalah ujian harta. Apakah harta yang Allah berikan kepada kita, sedikit maupun banyaknya, tetap membuat kita ingat pada Allah, beribadah kepada Allah, dan mendahulukan Allah, atau lebih mendahulukan dunia setelah harta itu diberikan oleh Allah kepada kita? Ujian ketiga di dalam surat Kahfi adalah ujian ilmu, jamaah.
Apakah kalau kita semakin banyak orang yang menjadi tanggung jawab kita lupa belajar ilmu untuk membuat orang-orang yang kita didik itu semakin beriman, semakin beribadah, atau sebaliknya kita sudah merasa cukup dan tidak perlu belajar ilmu? Untuk ujian ilmu ini Allah representasikan melalui pertemuannya Nabi Musa yang seorang rasul dengan hamba Allah yang disebut-sebut sebagai Nabi Khidir yang bukan seorang rasul. Dan ujian keempat adalah ujian kekuasaan. Apakah kekuasaan itu yang diamanahkan oleh Allah kepada kita menjadi alat untuk membela kebenaran atau justru untuk melawan kebenaran? Saya tidak ingin membicara surat Kahfi, tetapi kata Al-Juyusi, di antara tabiat jiwa manusia apabila terbiasa dengan sesuatu, maka sesuatu yang sudah terbiasa itu tiba-tiba tidak disadari apa yang tersembunyi dalam sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi mengutip firman Allah di dalam surat ke-6 ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan penuh berkah, maka ikutilah dia. Maksudnya ikutilah aku. Bertakwalah dengannya agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mulai dari belakang, rahmat itu bisa artinya petunjuk. Di tengah-tengah kebingungan kehidupan sosial politik dan segala macam di negeri yang kita cintai ini, atau dalam skala personal, ketika kita bingung, adakah kita membuka Al-Quran dan mendapatkan petunjuk untuk keluar dari persoalan-persoalan personal kita? Rahmat Allah itu yang kedua bisa keyakinan. Artinya kalau kita membaca Al-Quran, mengikuti Al-Quran, maka keyakinan dalam dada kita itu akan dikuatkan oleh Allah, dan kita tidak akan mundur dari pertarungan kehidupan begitu keyakinan itu ditanamkan lebih kuat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kita. Rahmat itu juga bisa berarti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mantap hati kita melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila di tengah-tengah kehidupan kita berhadapan dengan godaan harta, godaan kekuasaan, tawaran uang dan segala macam, tiba-tiba kemana kita harus menemukan kemantapan hati untuk melaksanakan kebenaran itu? Kalau orang benar-benar mengikuti Al-Quran, maka dia akan diberi rahmat oleh Allah. Rahmat itu artinya adalah petunjuk, kemantapan hati dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu bisa berarti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat di mana harta, tenaga, orang, kemudian apapun yang dimiliki manusia sudah tidak sanggup kecuali pertolongan Allah yang datang tiba-tiba. Kalau kita ditanya jamaah rahmatullah, apakah kita mendapatkan rahmat Allah dalam bentuk yang terakhir? Syaratnya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti Al-Quran. Tetapi bagaimana kita bisa mengikuti Al-Quran? Saya ingin mengutipkan pernyataannya Raden Ajeng Kartini di tahun 1800-an ketika selesai pengajian di pendopo Kabupaten Jepara. Yang mengisi pengajian itu ulama karismatik di tanah Jawa. Beliau, Raden Ajeng Kartini, memanggilnya dengan sebutan Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat, putra dari Kiai Haji Umar. Kiai Haji Umar itu adalah tangan kanan Pangeran Diponegoro yang memimpin para ulama yang berjuang bersama Pangeran Diponegoro saat terjadinya perang Diponegoro. Punya anak namanya Kiai Haji Muhammad Soleh Darat, dan begitu sudah semakin matang orang menyebutnya dengan Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat. Raden Ajeng Kartini berbisik pada sang guru itu dan juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengatakan, Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat, kami ini orang-orang Jepara hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi kami tidak tahu apa arti Al-Quran dan kami ini harus berbuat apa dengan Al-Quran. Kalau tidak keberatan Mbah Kiai, mohon berkenan menulis terjemahan dan tafsir Al-Quran. Maka dalam sejarah tafsir Nusantara, Kiai Haji Muhammad Soleh Darat itu adalah ulama pertama di tanah Jawa yang menulis terjemahan dan tafsir Al-Quran, tetapi ulama kedua di Nusantara setelah Syekh Abdul Rauf dari Aceh yang menulis yang sama pada tahun 1600-an, sementara Muhammad Soleh Darat menulisnya di tahun 1800-an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menutup ceramah tarawih ini dengan mengutip penjelasan seorang ulama tafsir tentang kedahsyatan Al-Quran yang kalau tidak kita sadari dan kita lupakan, kita tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Ketika dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi tentang Asbabun Nuzul, surat 13 ayat 31, bisa dibuka jamaah sekalian.
Sebelum turunnya ayat ke-31 dari surat 13 ini, orang-orang Mekah datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengajukan 3 permintaan. Dengan 3 permintaan itu mereka baru mau beriman, baru mau menyatakan masuk Islam. Dan kalau 3 permintaan itu juga diberikan pada kita, dipenuhi, rasanya kita akan benar-benar beriman. Permintaan pertama, Muhammad, bisakah Tuhan yang engkau dakwahkan kepada kami itu menggerakkan gunung yang ada di sekitar Mekah itu? Jadi mereka baru mau percaya kepada Tuhan kalau sampai kekuasaan Tuhan itu bisa menggerakkan gunung. Hari ini pun jamaah Rasulullah, kalau kita bisa menyaksikan gunung bergerak, saya yakin tidak perlu ceramah panjang-panjang dari para khotib. Cukup gunung dilihat bergerak, sudah cukup membuat kita percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan kedua, orang-orang Mekah itu mengatakan, bisakah Muhammad Tuhanmu membelah bumi Mekah, lalu orang tua kami yang ada di kuburannya masing-masing bangkit dari kuburnya dan bilang kepada kami, benar Muhammad itu utusan Tuhan semesta alam kepada kalian. Hari ini juga, malam hari ini juga, kalau seluruh kuburan di sekitar Masjid Darmo ini, Masjid Afan ini, tiba-tiba terbuka mayatnya, kemudian jalan satu-satu nunggu kita di depan itu dan mengatakan, jamaah, bapak ibu sekalian, benar alam kubur itu ada. Kami sudah didatangi malaikat mungkar dan nakir. Saya yakin kita akan semakin percaya kepada agama jamaah sekalian. Permintaan ketiga, orang-orang Mekah bilang, bisakah Tuhanmu Muhammad memperjalankan kami dari Mekah ke Syam hanya dalam tempo 1 atau 2 malam saja? Kalau dalam keadaan normal di tahun itu mereka harus naik onta 30 hari jamaah sekalian. Saya ingin mengatakan, apakah Allah kepada Rasulullah itu menurunkan permintaan yang mereka minta sehingga gunung bisa bergerak dan bumi terbelah? Tidak jamaah sekalian. Allah tidak ingin manusia itu beriman dengan cara begitu. Tetapi Allah menurunkan surat 13 ayat 31. Bisa dibuka. Redaksinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil arda au kullima bihil mauta ila akhir ayat. Kalau seandainya ada sebuah kitab suci yang bisa menggerakkan gunung, membelah bumi dan membuat yang mati bisa berbicara, maka kitab suci itu adalah Al-Qur'an. Profesor Dr. Hamka dan Said Qutb, 2 ulama tafsir yang sama-sama dipenjara dalam menulis tafsirnya itu, mengatakan, terutama Said Qutb mengatakan, Allah akan memberikan kekuatan yang lebih luar biasa. Saya ulangi jamaah sekalian. Allah akan memberikan kekuatan yang lebih luar biasa, lebih hebat dari kekuatan yang menggerakkan gunung, membelah bumi, dan yang mati bisa berbicara, kalau kita terima Al-Quran dan kita bentuk hidup kita dengan Al-Quran. Sekali lagi saya ulangi, Allah akan memberikan kekuatan yang lebih dahsyat daripada kekuatan yang menggerakkan gunung, membelah bumi, dan membuat yang mati bisa berbicara, dengan 2 syarat. Terima Al-Quran, dan kita sudah menerima Al-Quran. Tetapi yang kedua, pekerjaan rumah kita yang menyediakan pahala yang luar biasa. Bentuklah hidup kita, gemblenglah hidup kita, latihlah hidup kita dengan Al-Quran. Barulah kita akan merasakan kedahsyatan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menyemangati saya dan kita semuanya untuk merasakan begitu luar biasanya Al-Quran. Kalau ini kita abaikan, pantaslah kalau kita kemudian tidak bisa merasakan dahsyatnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mari kita berdoa dulu sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahara waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran. Jamaah muslimin, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.